kan sudah diketahui bahwa penyebaran orang Kristen itu memang beda media gitu, dari Zending, datangnya dari luar negeri. Jadi orang Belanda ini sebenarnya nggak ngerti agama gitu ya. Jadi penjajah-penjajah ini kalau kita pikir ini orang-orang yang kalau di dalam Muslim mungkin jarang baca kitab suci, jadi nggak orang-orang VOC itu kayaknya orang-orang yang nggak care dengan agamanya. Memang dia Kristen, tapi nggak bermisi untuk menyebarkan. Justru penyebaran ini dibawa oleh orang-orang lain, seperti orang Jerman gitu ya. Kalaupun tadi seperti di narasinya minta tolong, karena memang di sebelumnya itu memang udah berapa orang terpenggal kepalanya. Mungkin mereka tidak mau keamanan keselamatan mereka, maka mereka itu minta tolong. Mungkin seperti itu ya ceritanya. Nah, Jangan salah. kenapa kenapa Sangat kental misi kristenisasi dalam ya, penjajah jadi Belanda, bro. kenapa susah Enggak. ditembus? Ya karena memang orang Ah, misionaris ini kan sedikit ya. Gimana dia mau menghadapi orang-orang? Tentu dia memang nih benar datanya, mungkin orang masuk ke datanya, dalam gitu ya. datanya. Jadi Ini nggak ini pernah. ini datanya Duh, nih. tadi kamu kayaknya Tolong 10 deh. menit dia cerita. Saya nggak mau ini. Ya udah kamu lanjut lagi. Christian Senokronyo, salah satu konsultan yang bekerja untuk pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Siapa Christian Senokronyo? Adalah seorang sarjana Belanda, bidang budaya oriental dan bahasa serta penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Siapa dia? Apakah dia seorang penulis atau seorang ilmuwan biasa? Salah besar, bro. Ini tugas, bahkan dia adalah seorang sarjana teolog Kristen lulusan Leiden University, sekolah Kristen Belanda. Ini seorang teolog menjadi konsultan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi untuk apa seorang teolog, seorang sarjana Bible, seorang misionaris didatangkan dari Belanda sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda kalau tidak ada misi kristenisasi? Sengaja didatangkan sosok ini ke Nusantara untuk menjadi penasehat kristenisasi Belanda. Kok buta sejarah ini orang? Pernah dengar nggak nama ini? Christian Snokronyo. Sekali lagi saya baca, tugasnya penasehat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kalau tidak ada urusannya dengan kristenisasi, kenapa penasehat urusan pribumi pemerintah Belanda mengambil seorang teolog, seorang orientalis? Artinya kental sekali urusan penjajahan pribumi dengan kristenisasi. Ini logika sederhana ini data. Belajar lagi, bro. Chris mau ngomong, Chris. Ngomong apa lagi, Chris? Oke, silakan Gurunda kalau mau 3 menit dilanjutin. lagi masih ada. Tadi saya kasih 7 menit. Gurunda, assalamualaikum. Udah bisa, Gurunda? Masih Waalaikumsalam ada warahmatullahi 3 menit lagi. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Gas Gurunda, tafadhol. Udah matang, udah setengah matang. Iya, jadi yang saudara Krista diuraikan itu adalah dampak keputusasaan menyikapi fakta yang terjadi, jejak sejarah anak bangsa gitu ya. Sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang Kristen di Indonesia masih merasa belum merdeka. Jadi kalau saudara mengatakan minoritas disebabkan karena seperti yang Anda uraikan, itu keliru juga. Kristen menjadi minoritas itu bukan karena tidak adanya upaya. Seluruh upaya sudah dilakukan oleh pembawa agama Anda. Penekanan menggunakan senjata, pendekatan terhadap tokoh-tokoh daripada masyarakat atau penduduk yang ada pada masa itu, pemuda didekatin, ya. Semua kekuatan mereka kerahkan untuk mengkristenkan Nusantara. Tapi orang Indonesia itu makannya tahu tempe. Jadi cerdas otaknya, milih gitu. Ya. Jadi yang kalau Anda mengatakan mana ada orang masuk Kristen, orang diajarkan oleh penjajah. Yang masuk menjadi Kristen itu justru ada para pengkhianat.
yang mereka tidak ingin bangun untuk bersama para pejuang. Bagus pernyataan saudara tuh. Bagaimana mungkin pribumi ikut ke agama penjajah? Ya mungkin. Pertama mungkin hamilisasi, budaknisasi. Banyak hal yang menyebabkan mereka menjadi Kristen, banyak. Ya, termasuk ya karena mereka diperbudak. Dan Anda harus tahu bahwa penjajah datang ke Nusantara itu tidak bawa istri. Bagaimana dia menjajah sampai ratusan tahun tidak melakukan hubungan biologis terhadap bini-bini mereka? Maka tentu pribumi yang menjadi tempat pelampiasan mereka. Itulah yang terjadi, itu fakta. Itu fakta. Tidak ada yang bisa memungkiri itu kemudian. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Jujur saya katakan, yang kenal Bang semua pasti tahu. Saya punya masih sepupu 3 kali hari ini, kakeknya Belanda. Masih sepupu 3 kali dengan saya, masih keluarga dekat. Kakeknya Belanda, kami manggilnya kakek Belanda. Ya jadi mereka kawin-mawin memang dengan orang-orang yang kemudian ya lebih suka kemudian bersama dengan penjajah daripada ikut berjuang dengan pribumi. Mereka tugasnya membersihkan gereja, ya, membersihkan kemudian rumah-rumah menir, mungut kemudian padi di sawah di warga-warga. Itulah mereka kerjanya kayak gitu, menjadi kaki tangan daripada penjajah. Itulah cucunya sekarang yang ada di tengah-tengah kita. Pernyataan saudara itu bagus. Mengapa mereka menjadi pengikut agama penjajah? Ya karena itu tadi, beberapa poin itu. Salah satunya itu karena tidak mungkin kemudian mereka berjuang kemudian masuk ke gereja bersama dengan penjajah beribadah. Itu nggak mungkin. Pribumi yang masuk ke gereja beribadah adalah pribumi yang berkongkoh, yang sembunyi di ketek penjajah. Itu pasti tuh. Itu nggak bisa diragukan itu. Makanya ketika kemudian para penjajah ini kembali ke negaranya, ya gereja-gereja ini diwariskan kepada orang-orang yang menjadi kaki tangannya tadinya. Ya diantaranya generasi-generasi wanita-wanita yang mereka pakai. Seperti itu, Bung. Jadi mustahil kemudian kalau kita melihat ada agama Kristen sekarang ini yang keturunan dari pahlawan, tidak mungkin itu. Kalaupun ada ya paling 0, sekian persen. Sakit, ya itu fakta sejarah. Kayak mana lagi? Silakan. Masih ada 3 menit lagi, Juma. Lanjutin. Udah, kamu aja lah. Kamu nangis saja 3 menit, silakan. Enggak, terus aja. Ya silakan. Saya sambil ngupil-ngupil kok. Kamu nggak tahu Upil saya belum lepas. Ayo lanjutin lagi. Kamu nggak tahu mau ngomong apa kan? Ya kan? Bahwa di dalam tubuhmu itu ada darah pengkhianat. Lanjut. Cuma kamu kelihatan kayak pintar gitu, paling pintar ngarang gitu ya. Ya, silakan Anda bantah, Ya. Silakan. Iya, bagi Keturunan pengkhianat. ya dalam Silakan. Mas, tadi ku kasih 3 menit nggak mau, lanjut lagi 3 menit. Silakan Anda bantah pernyataan saya. Ada darah pengkhianat di dalam tubuhmu, oke? Silakan Anda bantah. Adalah tidak mungkin kalau bukan pengkhianat kemudian mengikuti agama penjajah, nggak mungkin. Anda lihat Israel sana. Berapa tahun mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi? Berapa tahun? Berapa pengikutnya? Gak ada pengikutnya yang ikut tentara Romawi itu, agama Romawi. Gak ada. Orang Israel tetap kemudian mereka Yahudi hari ini. Mereka berakal. Gak ada pengkhianat di sana. Di sini di Nusantara ini, ya banyak mata-matanya Belanda, budak seksnya Belanda, tukang pungut upeti dari masyarakat, dari rakyat dan diperas. Siapa itu? Pengkhianat. Mana cucunya sekarang? Apa agamanya? Ya periksa KTP lu. Gitu aja kok repot. Oh, ternyata keturunan Londo Ireng lu.
Rondong ireng, rondong ireng. 1 menit lagi cuma. Udah. Kami pribumi sangat-sangat memberikan ruang untuk Anda untuk berbicara. Anda punya hak berbicara. Oh, kakek saya pahlawan. Ya. Habis itu mereka melawan penjajah. Habis itu hari Minggu Lanjut, sama-sama di silakan, tapi satu masih ibadah. lanjut. Ya udah, tambah lagi 2 menit. Iya. Nah, sama-sama kakekku begitu medan perang, begitu bunyi lonceng, kita berhenti perang dulu. Masuk dulu di gereja, kita ibadah sama-sama ya. Habis kita ibadah, Ya, saya kita sambil lagi makan sebelahan. sambil makan dulu Habis cuma itu kita ya. perang-perangan lagi. Pakai lauk daging babi ini enak. Yuk lanjut loh. Nah, itulah. Nah, itulah tabiat penjajah gitu. Tabiat penjajah memang kayak gitu. Itulah mental penjajah itu kayak gitu. Mental penjajah itu kayak gitu. Mental orang sakit hati. Majikannya nggak berhasil memenangkan Nusantara. Mantan budak dan keturunannya sakit hati. Kasihan kan? Makanya orang Kristen itu sampai hari ini belum pernah merasa merdeka. Mereka masih merasa terjajah sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil mengkristenkan Nusantara. Kan kasihan. Saya kira gitu, Bung, ya. Saya kira begitu di tengah nanti lanjut lagi. Di tengah-tengah belum sedikit lagi. Di tengah-tengah kemerdekaan Republik Indonesia selama 78 tahun pun dari Kristen tidak ada 1% pun ya apa yang kemudian menjadi sumbangsi dari agama Anda. Paham? Sudah 78 tahun. Tidak ada apa dari Kristen yang bisa digunakan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dari Kristen murni dari kitab sucinya mereka Kristen. Ajaran Kristen. Apa coba? Sebutkan satu. Apa tuh? Terus rel kereta api paling, yang ada rel paling kereta ini, api sekarang, loh kan? Rel kereta api paling sekarang ini, paling mesin kondom kalau dari Kristen itu. Peternakan babi. Peternakan babi, oh iya. rel kereta nggak ada hubungan. Rel kereta api Jakarta rel Bandung. Rel kereta api itu hasil kerja Rodi. Iya, makanya itu sumbangsinya. Iya, dan Iya. betul. Dan Kalau ini mana bisa nenek moyang kita melakukan itu. Dengarkan. Jadi kamu cuma bisa ke Bandung naik kereta api itu gara-gara dengarkan. Terus Tanjung Priok. Kamu harus tahu, dengarkan. Ya. Yang dipakai untuk membuat rel kereta api itu adalah hasil rampasan yang ada di pribumi yang hasil kerja Rodi juga. Hasil kerja Rodi yang dipakai oleh penjajah membangun itu. Dibangun itu bukan untuk Nusantara, dibangun untuk melancarkan aksi mereka gitu. Saya Oke, kasih sedikit karena kamu membual, yang kita minta, saya ngupil lagi. Yang kita minta itu dari Kristen, bukan dari penjajah, kucluk. Bukan dari penjajah yang kita minta, dari Kristen. Apa sumbangsi Kristen terhadap Nusantara ini setelah merdeka? Apa? Coba kau sebutkan sepotong. Kristen telah memberikan ini dan itu. Apa dari Kristen itu? Selain suara lonceng yang membuat sakit kuping. Itu aja pun. Udah. Jadi kamu jangan kau sakit hati, itu fakta. Nggak sakit hati, cuma kamu yang kelihatan kerasukan gitu, histeris gitu. Itu fakta. Ya. Itu fakta. Tadi udah saya kasih, nggak pernah ngasih, katanya silakan, tapi masih ngoceh aja. Makanya kamu. orang Kristen itu gitu, cuma. Makanya orang Kristen itu sebenarnya kalau mau jujur, andai saja hatinya itu bisa dilihat, andai saja hatinya itu, andai hatinya orang Kristen itu bisa dilihat, sebenarnya orang Kristen itu mau sekali Indonesia ini bubar. Ya, boleh Andai saja hatimu itu bisa dilihat.
Ya, lanjut Ternyata lagi di 3 dalam menit, hatimu itu 10 tertulis menit. itu Biar gitu. saya ngupil lagi Ya. nih. Ya kalau perlu kamu cuma mendengarkan aja, kamu mendengarkan aja di sini. Ya sejam kamu Karena duduk, kau kamu nggak dengarkan siap kau bicara. mendengarkan saya. Kamu akan jungkir Enggak. balik Kamu Juma. kamu duduk itu aja, cuman kamu duduk aja. Kau otaknya dengarkan aja kami kelihatan pintar memberikan ngomong olah fakta. kata. Oke? Isi otaknya nggak ada. Oke ya. Kamu duduk aja supaya kamu tahu. Karena kamu nggak Saya katakan tahan mendengar saya katakan bantahan sama saya, kamu. udah takut kamu. Saya katakan sama Ya, kamu. kamu itu dilihat Tidak orang seperti ada pintar, tidak Bunda. ada satu Ilmu kamu itu aspek nggak ada pun Juma. yang berasal dari Ya, Bible sama orang yang aja bisa kamu kelihatan pintar. dianggap Ngadapin sebagai saya aja kontribusi kamu udah untuk negara. kebelingsatan. Aduh, Itu yang fakta, dari itu tadi fakta kamu itu. ngasih waktu ke Itu saya, fakta. tapi saya ngomong sepatah kata Itu fakta udah bahwa batal tidak lagi. ada satupun dari Ini Bible yang menjadi ini cuma ada kontribusi 1000 kemerdekaan loh penonton Republik kamu. Indonesia. Mereka menilai mana kamu Paham yang ya? pintar ya. Paham ya? Nah, Tadi kamu jadi suruh teman-teman, saya, silakan. teman-teman, Kristen Giliran itu saya adalah ngomong satu barisan patah, sakit hati udah atas merdekanya Republik Indonesia. Ampun. Orang sakit hati, Lucu apalagi kamu, dengan Juma apalagi kelihatan dengan itu ya. apalagi dengan Kelihatan kamu merdekanya pintar, Indonesia tapi- ini Aduh, ya ampun. disebabkan karena pekikan Allahu Akbar, mereka semakin sakit hati. Kita mayoritas kemudian sudah majikannya tidak berhasil, kemudian memenangkan aduh. pertarungan. Kamu bilang Begitu tadi apa mereka sumbangsinya sekarang mengisi orang kemerdekaan tidak Kristen ya bisa. di Indonesia ini. Kamu tidak mau tahu ada. nggak? Kamu mau sabar Tidak nggak nunggu? ada sama sekali. Iya, tidak tunggu ada. mau saya ceritain. Kalau Gimana rel saya- kereta api itu, Enggak, rel bukan kereta itu. api itu Bukan hasil itu, kerja Juma. Rodi. Bukan itu lagi. Itu Paham? kamu cuman bilang Material rel yang kereta api digunakan aja, kamu juga udah hasil serius. dari merampok. Gimana lagi? Hasil dari merampas. Hasil dari merampas rempah-rempah dan apa yang ada di Nusantara ini. Itu yang mereka pakai membangun. iya, Bukan dari yang Belanda dia lainnya. kirim ke Makanya sini, sabar, bukan. kamu mau nggak? Itu Mau nggak milik aku kasih pribumi. Ya ampun. Itu milik pribumi. Iya, tapi kan yang bangun Kasihan kan orang kali Belanda. Idenya itu dari Belanda. Belanda itu Kristen seperti yang Nenekmu kau bilang tadi. kiper, nenekmu Orang Arab kiper yang datang itu yang nggak bekerja ada, itu cuman taunya pribumi. jual baju, dagang. Karena orang Arab tidak pernah menjajah, Ya, di tidak Tanah pernah Abang. menjajah Dia di sini, nggak nggak bisa pernah bangun menjajah, kereta api. nggak pernah menjajah. Taunya cuma Nah, bodoh-bodohin orang Belanda Indonesia sang aja. penjajah membuat rel kereta api itu untuk mereka pakai transportasi biar lebih mudah menjajah, merampok. Ini tolong dong merampas. ini Paham kau? ini dong. Belum Masa paham katanya juga. tadi silakan katanya mau tahu apa sumbangsi ke Islam. Giliran Kristen, giliran kita mau ngomong dia ngomong terus. Udah Tidak Juma, ada yang kamu udah sebutkan rel sadar kereta kamu. dari hasil pribumi. Ya, Bagaimana? kamu Mereka Belanda kamu jangan itu sampai hanya melakukan kelihatan dulu gitu dong, penekanan. dilihat penonton 1000 Melakukan orang. penindasan. Iya, kamu sabar dulu Sakit gitu. hati Ikutin aturan debat. Sakit hati. Kasih waktu. Ya, Sakit tadi hati. kamu nanya apa sumbangsi orang Kristen di Indonesia ini gitu ya? Kristen Iya, kan? Ya, sabar ya, jangan di ini ya. Udah? Iya, Oke. udah. Ya, Juma sudah dipenuhi Apa? Roh Kudus, dia udah diam dia. Nah, Haleluya. Oke. Apa coba. Orang Kristen itu ya, ini orang Kristen orang Indonesia apa nggak mungkin ya, orang Indonesia kan masih terjajah. Nggak mungkin. gitu ya, Juma Kristen, ya. Kristen Ya, Kristen Indonesia dunia kan itu yang apa ada ya? kan cuman pengkhianat. Pengkhianat cuman itu. dia ya pengkhianat. memberikan 2 bom di Hiroshima dan Nagasaki meledak Apa hubungannya? Apa Ya. hubungannya? Nggak ada hubungannya itu. dengan Nggak ada sebutan satu hubungannya. kata aja haleluya, Indonesia bisa terlepas Nggak dari ada hubungannya. jajahannya. Kalau enggak kamu sampai sekarang Nenekmu kiper. ya, itu Juma ya. Genosida sebagai prestasi. Ya kalau Sebenarnya nggak dia bisa. ngaku lah. Waduh, membantai anak-anak dan perempuan sebagai prestasi oten ternyata. Ancur. Ya, silakan nikmati itu. Londo ireng, londo ireng, Kamu tahu sejarah. londo ireng. Ya makanya Sakit aku mau hati, bilang sakit tadi hati dia. ya, kalau nggak gitu mana ya mana memungkinkan ya sampai sekarang mungkin kita masih terjajah gitu loh ya. Loh, waduh. Ya nenek moyangmu Oh, juga nenekmu nggak mungkin, kiper. nggak ada. Kamu orang Pakai keris pertama nggak yang bisa, kuludai gitu. matanya. Ya Kalau sampai paham sekarang sejarahnya. Belanda kemudian masih Ya, menjajah. makanya belajar Ya, itu nggak sejarah mungkin. perjalanan bangsa Itu nggak Indonesia ya.
Udah. Nah, kita Itu belajar baru sejarah, proklamasinya bukan doang loh. sejarah. Itu baru apa? Justru dari dengan orang Amerika itu cuma bilang haleluya. justru Cuma dari ngasih doa sejarah. aja, udah. Justru dari sejarah sedangkan orang ini, Muslim, justru ya, dari hasil sejarah ini kita tahu bahwa kamu adalah darah pengkhianat. ya, mau Di dalam pengkhianat tubuhmu mau itu enggak darah dia pengkhianat membantu itu. kita ya aslinya. Ya, haleluya, haleluya, agresi militer 1 dan 2. Kesempatan untuk membantu. Ya jangan-jangan kamu Membantu dalam kita. sejarah PSBB. Kamu ada di barisan Gimana mana? kamu belajar Kakekmu itu ada di cuma barisan belajar agama mana? aja kamu, aduh. Kakekmu ada Jangan-jangan di kamu barisan nggak mau mana? menghormat bendera cuma golongan Pada isi jidat saat hitam. pada saat orang kamu golongan berjuang jidat hitam ya? memerdekakan Celana cangkring Indonesia, ya? Saya belum pernah sih lihat kau kakekmu aslinya. itu ada barisan mana? Kakekmu ada di barisan mana pada saat perjuangan? Jawab. Ya itu yang yang ngirim itu Tuhan Yesus ya, yang membantu kita itu Yesus gitu loh. Kalau enggak kita bangsa Indonesia enggak akan. Iya, emang Yesus ngelempar bom. Yesus juga yang ngirim agresi militer 1 Belanda. Iya. Itu 47. gitu. Agresi militer 2 juga itu Yesus juga tuh. Itu di 48. Makanya Juma kamu belajar ya. Kamu coba jujur. Belajar Coba kamu jujur dulu. Kamu coba dulu. Sekali kamu belajar Kamu bahasa coba dulu. Kamu perkiraan Indonesia. Kamu Ya, coba tadi jujur. Kamu udah nanya Chris, udah puas Chris, kamu kan. kamu coba jujur. Sekarang kamu ceramah Pada udah. saat perjuangan Mau saya kasih 1 jam, kamu saya kemerdekaan, mikir dulu kakekmu itu berada di kubu mana kakekmu? Pada saat perjuangan Republik Indonesia kemerdekaan, kakekmu berdiri di kubu mana? Di penjajah atau di pejuang? Kan cuma ada 2. Kakekmu di mana? Chris? Di rumah menir, Doro. Kakekmu sebagai Di rumah menir. Lonto irek. Lonto irek. kakekmu Bersihin kakekmu arloji berada di sama posisi nyuci mana? pantofel. Gitu? Oh gitu. Jangan-jangan kakekmu tukang ini. Jangan-jangan kakekmu itu tukang sikat giginya Belanda, bukan? Katanya. Coba giginya, bibirnya dibuka menir, biar ku sikat. Nah, disikatlah oleh kakekmu itu, ya kan? Kalau Betul kan? nggak ada Amerika, ya nenek moyangmu cuma jadi pelampiasan Amerika gitu loh, curi, ya. tahu nggak Makanya Amerika kamu harus curi. berterima kasih Amerika dengan curi umat rumus Kristen. Albert Dalam Einstein, hal tahu nggak? ini Dicuri diwakilkan itu, oleh Amerika dicuri gitu loh. yang sudah lebih dulu Katanya haleluya gimana sih ya, lu? dengan menjatuhkan 2 kali Sakit hati 2 bom di Nagasaki. Nah, itu dengan haleluya. Dengan teriak haleluya. Enggak, dia itu curi semua dia berakhir. curi rumus Artinya atom nenek moyangmu cuma kakekmu itu terselamatkan dari orang Jepang ya, kita tahu Terus Jepang kakekmu, itu semua kakekmu ya. saat itu, ngapain? Makanya kamu kan Nggak, aku kamu tanya, harus berterima kakekmu kasih saat itu. dong. Kakekmu saat itu ngapain? Kakekmu saat itu ngapain? Kakekmu ngapain saat itu? Jadi jongos. Kakekmu ngapain saat itu? Ngintip anak Belanda mandi? Kakek lu. Oh, punya kakek. Kok cucunya bisa menjadi penganut agama penjajah? Kayak mana ceritanya? Aduh, kakek lu itu coba masih hidup sekarang ku cabut kumisnya. Pakai cangkul. Orang lagi berjuang, dia malah jilat kakinya penjajah. Kakeknya numpang di rumah menir. Nah itu dia makanya. Karena dia nggak mau jadi pejuang, dia di menir. Cucunya pasti menjadi pengikut agama penjajah. Makanya sampai hari ini mereka sakit hati. Hanya orang halu terdoktrin ajaran sesat yang mengatakan Indonesia merdeka karena Yesus. Hanya orang gila yang mau ikut agama penjajah, itu aja sih kalau saya. Terus orang Arab bikin apa di sini? Jualan baju di Tanah Abang. Sumbangsinya ya, Juma. Arab nggak pernah menjajah. Iya, sumbangsinya apa? Nah, kan tadi kamu bilang apa sumbangsinya gitu loh. Sumbangsinya jelas. Apa? Bikin kuburan keramat. Dengarkan. Aja. Membuat Belanda itu penduduk Nusantara bersatu berjuang melawan penjajah. Itu bikin kuburan keramat yang kamu sembah-sembah Juma.
Orang Arab datang mengajarkan Islam, penduduk Nusantara kemudian memeluk agama Islam dengan roh Islam, kemudian mereka menyatu melawan Kristen penjajah. Itu hebatnya bangsa Arab. Ngerti? Dia datang mengajarkan Islam. Islam mengajarkan persatuan, semangat perjuangan, jihad. Hanya Islam yang mengajarkan semangat dia perjuangan, mengajarkan jihad. itu ya. Lalu kemudian mengusir penjajah, mengusir, mempertahankan Jepang dari 300 tahun lebih. Bayangkan 300 tahun lebih, 300 tahun lebih Nusantara ini diperjuangkan kemudian. Coba. Ya, hebat sekali kan, luar biasa bukan? Ya, yang mengusir itu adalah ketika dijatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki. Ya, bukan orang Arab. Diulang-ulang lagi dia nih. Jepang yang duluan serang Amerika tahu nggak? Baru dibalas. Ngerti nggak? Ini jadi yang diseleb ini. jadi Berarti menurutmu Tuhan itu manusia apa bukan? Jadi Tuhan manusia apa menurutmu, bukan? jadi menurutmu Chris, Indonesia merdeka itu hadiah? Udahlah, Arab itu apa jasanya? Enggak, saya tanya Apa jasanya Juma? Jadi menurutmu, jadi menurutmu Indonesia itu merdeka karena hadiah gitu? Ya, Indonesia merdeka. Ceritakan apa jasanya orang Arab ini? Enggak, saya tanya dulu. Kamu tadi kan bilang apa jasa orang Kristen? Saya tanya dulu. Jadi apa jasa orang menurutmu, Kristen dengan ke Indonesia kemerdekaannya? Bila kita tanya itu, kamu terkencing-kencing Juma. jadi menurutmu, Histeris. jadi Ya. menurutmu kemerdekaan Terus Republik kamu Indonesia itu saya hadiah? balik lagi tanya Juma apa? Hadiah dari perannya Kristen. Orang jasanya orang Arab datang Udah ke dijawab sini. tadi, jasanya Arab udah dijawab tadi. Iya, bisa nggak Kupimu usir taruh mana Belanda? sih? Woi, kupimu taruh mana? Udah dijawab Makanya tadi. Itu si Juma udah 10 kali ngomong nggak kau protes. kupimu taruh mana? Udah dijawab Saya tadi. 2 kali aja kau protes. Jadi kamu ingin mengatakan bahwasanya kemerdekaan saya istirahat dulu ya, RI udah itu malam. Selamat malam Juma. Kamu kelihatan pinter tapi otak Udah. ya dungu ya. Salam persahabatan, salam satu. Jepang mau Satu coba apa? Amerika mau Satu jajah apa? loh, Iran. Tuhan memberkati Satu Anda. apa? Juru selamat ya. Anda berani dia mengatakan satu NKRI karena sebenarnya dia benci dengan NKRI. Benci dengan Indonesia merdeka. Parah. Karena begitu penjajah pergi meninggalkan Nusantara, kakeknya penjajah pergi. kembali jadi petani. Keturunan penjajah pergi. Kakeknya menjadi petani kembali. Dasar. Dia ingin mengatakan bahwa Republik Indonesia merdeka karena hadiah dari Kristen. Makanya dikatakan tadi dengan sekali bilang haleluya, Indonesia merdeka katanya. Ya mantap kali. Itu namanya PHP doang itu. Harapan palsu, menelu kiper lah. Ke Amerika. Coba dijelaskan lagi Bang Juma itu tadi pertanyaannya. Dia nggak dengar tuh. Bahwa siapa yang membawa, bangsa apa yang membawa agama Islam di Indonesia berkembang terus melawan penjajah, itu dijelaskan dulu deh. Iya, cari aja dulu Islam masuk ke Nusantara ini abad keberapa. Islam masuk ke Nusantara, kemudian kerajaan-kerajaan Islam berdiri di mana-mana. Mereka membangun persatuan, kemudian mereka mengajarkan semangat jihad fisabilillah, ya. Makanya kemudian mereka punya slogan berjuang atau mati syahid, kan gitu ya. Apa simbolnya para ulama pada saat itu? Mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Itu Masya Allah. dan itu menjadi patron, menjadi habit mereka dalam memperjuangkan negara ini. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Dan itu tidak ada kata tidak. Ya, itulah Islam yang disatukan kemudian oleh semangat juang para ulama. Mereka gigih mempertahankan. Nah, inilah yang kemudian menyatukan daripada rakyat Indonesia untuk kemudian melakukan perjuangan melawan penjajah. Kalau bukan Islam, coba aja di antara kalian Katolik beda gereja, Protestan beda, gimana bersatu mau melawan? Sementara di dalam agama kalian itu apa? Kasihi musuhmu. Jadi kalau ada datang penjajah,
masuk ke kamar, ambil lipstik, ambil bedak, pakai rok, mau perempuan mau laki-laki, itulah kerja kalian. Habis itu sembunyi di dalam kamar supaya apa? Nanti ada yang Islam kok yang maju. Gitu. Begitu Islam maju melawan di medan perang, kalian belok lari belakang rumah, pergi ke Menir. Selamat pagi Menir. Saya membawa informasi Menir. Yang Anda cari itu tempat sembunyinya di sini Menir. Gitu-gitulah kalian, tabiat kalian itu gitu. Itu tabiat turun temurun itu gitu. Ya. Tapi begitu berhasil mengusir penjajah, mayoritas muslim berhasil mengusir, ya, kalian yang teriak paling lantang, merdeka, merdeka, tanpa malu-malu kalian itu. Sudah gitu kalian merasa terzalimi. Mereka Hidup di seperti tengah-tengah ini orang mayoritas. ini banyak, Pak. Mereka melupakan sejarah yang tadi ini. Mereka tidak mau tahu, intinya Pada mereka hotel yang mau naik, siapa yang mau ganti? mereka intinya tidak mau tahu. Yang mereka tahu itu bahwasanya Indonesia itu tidak pantas merdeka, itunya yang ada dalam benaknya. Kalau bukan hadiah dari Amerika dengan teriakan haleluya katanya dia. Manusia Haleluya, dar. Apa dia? Haleluya, agresi 1. Haleluya, agresi 2. Apa mereka melupakan sejarah para pahlawan kita telah mendahului kita gitu lah. Apa dia nggak pernah lihat taman makan pahlawan? Nggak dianggap. Nggak dianggap Bang Hadi. Jangan terlalu jauh lah. Yudas aja yang berjasa memberikan mereka Tuhan, mereka anggap sebagai pengkhianat. Harusnya mereka berterima kasih kepada iblis. Karena iblislah yang merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Ya gitulah mereka itu. Menuduh orang lain penjajah tapi menikmati hasilnya. Saya sederhana aja sih kesimpulannya melihat orang-orang kayak begini. Kemana kakekmu pada saat masa perjuangan? Apa agamanya kakek lu? Kan cuman ada pejuang dan penjajah. Kakek lu di mana pada saat itu? Kakeknya Kalau veteran. kalau dikatakan sebagai kalau dikatakan sebagai pejuang juga, ya kan tak mungkin pada saat hari Minggu pejuang dengan penjajah satu rumah ibadah. Permisi ya Menir, aku menyembah Tuhan kita dulu. Besok kita perang lagi, kan itu mustahil. Masa Allah. Ada Permisi Kristen Menir. Enggak, yang paling botolnya tadi membanggakan apa? Katanya rel kereta api. Itu aduh berapa nyawa pribumi itu mati karena kerja paksa di situ. Kurang ajar memang mulutnya. Iya. Bangga dia, bangga. Kocak banget, psikopat. Itu diambil dari apa semangatnya itu? Semangatnya itu diambil dari ini, dari Ulangan 20. Paksa dia menjadi pekerja rodi. Apabila kamu memasuki suatu kota, ajaklah dia berdamai. Kalau dia menjauh berdamai, jadikanlah budakmu kerja Rodi. Udah berdamai dijadikan budak. Kan memang biadab. Kan kurang ajar. Tapi kalau melawan diapain? Bang Zuma boleh ngobrol? Bang Zuma. Yo gimana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waktunya 3 menit aja Bang Zuma. Iya. Dari sekte mana Bang? Tadi ya kayak tuanku imam, tuanku saya dari Sumatera Barat Bang. Oh iya. Kebetulan saya masih keturunan dari tuanku Rao. Tadi kan si Evan Chris kan bilang ya tuanku Imam Bonjol dan tuanku Rao katanya ada melakukan pembantaian di Tanah Batak. Sekarang ini secara fakta ya saya jelaskan, tuanku Rao itu tidak ada melakukan pembantaian di Tanah Batak. Itu yang pertama. Yang kedua, tuanku Rao itu adalah pimpinan dari pasukan Padri yang sampai ke Tanah Batak itu dia melakukan perlawanan terhadap Belanda, bukan terhadap orang Batak, tapi terhadap orang Belanda. Jadi kalau si
Evan Chris bilang tadi Tuanku Imam Bonjol sama Rao itu melakukan pembantaian di Tanah Batak, itu tidak benar. Itu sudah dibantah oleh dari buku Hamka, itu sudah dibantah. Tuanku Rao adalah keturunan mereka. Sudah meyakini perasaan kami yang dari Sumatera Barat. Kebetulan saya tinggalnya di perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Di daerah perbatasan itu kita ada namanya orang Tapanuli, ya, orang Tapanuli, ya, bukan Minang, bukan Batak, ada orang Tapanuli. Harus sudah menyakiti paan kami dari Sumatera Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, Evan Chris setelah bantaian itu tidak. Akhidame, tolong cari kalau nggak lantai 2 ke luar rumah, suaranya putus-putus, pesannya nggak nyampe. Oh, iya. Sekali. Ya nggak apa-apa, ditungguin kok, nggak apa-apa. Udah? Oke, siap. Lanjut. Iya, Bang Kores. Gimana? Udah bisa, Bang Kores? Lanjut dulu ya, silakan. Tafadhol. Suaramu kecil. Oke. Kecil. Udah, Bang Kores? Kecil. Udah bagus. Iya, bentar. Ini jaringan. Ya, sambil benerin jaringan, aku mau ngasih tahu ya. Tadi ada yang nanya soal Arab, cuma nggak nyambung dari Chris Evan. Ini dari Akhi Ahmad, salah satu ikhwan villa di bawah, juga mengatakan ini nih, kalau misalnya walaupun nggak nyambung, tapi tetap kontribusi orang Arab ada. Ketika terjadi pencetusan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta di Jalan Pegangsaan nomor 56 itu, di jalan nomor itu rumahnya saudagar Arab. Kakeknya Habibana Rizik Syihab. Itu loh. Ya orang Arab tuh. Selamat datang di kebenaran. Sekarang orang Italia sama Yunani apa kontribusinya? Tepat tuh, dilanjut Akhidame. Itu siapa? Itu di mute dong, host. Bes. Ya, Akhidame, mute silakan. Oke, saya tambahkan ya. Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, 3 negara yang menyambut dan mendukung serta mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia: pertama Mesir, kedua Lebanon, ketiga Arab Saudi. Mana negara Kristen? Tiga-tiganya negara Muslim Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan mengakui sebagai landasan kekuatan diplomasi di depan mata internasional. Telah ada pengakuan sebagai sebuah entitas bangsa yang berdaulat. Yang mendukungnya adalah negara Islam Arab, Mesir, Lebanon, dan Arab Saudi. 3 negara pertama itu. Jangan lupa Palestina juga. Plus Palestina juga. Dan Palestina juga. Palestina. Mana negara Oten yang mengakui Indonesia? Nggak tahu diri memang Oten ini. Ya, silakan Akhidame. Oh, pedas banget Bang Ali. Mute-nya silakan dibuka. Oke, udah kedengaran Bang Kores? Gas, lanjut. Bagus banget. Oke, udah ya. Jadi saya tadi mau mengklarifikasi aja tuh yang pernyataan dari Chris Evan tadi, yang itu tidak benar ya datanya ya. Jadi kami yang dari Sumatera Barat ini, kita orang Minangkabau pun 100% itu Islam, karena kebudayaan kita itu agama Islam dengan adat itu saling berhubungan. Jadi orang Padang boleh bisa dikatakan ada yang Kristen, tapi orang orang Minangkabau itu tidak ada yang Kristen, karena kita ada adat, ada budaya dan agama itu kita akulturasiin jadi satu. Itu yang pertama. Jadi salah besar itu ya, si Chris Evan bilang kita melakukan pembantaian di Tanah Batak. Yang kita lakukan itu adalah untuk perlawanan terhadap Belanda gitu. Malahan Belanda melakukan taktik pecah belah terhadap kaum Padri dan kaum adat. Di mana dulu kaum kita itu yang di Minang
kita itu sering sambung ayam ya. Jadi adat itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan agama. Makanya Belanda pecah belah kita dengan kaum agama, dengan adat, tapi akhirnya kita menyatu dan lahirlah ada namanya Tigo Tungku Sajarangan ya. Jadi disitulah ada konsep dari Minangkabau. Jadi Minangkabau itu konsepnya itu kita akulturasi dengan agama Islam. Itu yang pertama. Jadi saya sangat geram sekali tadi ada yang bilang kita melakukan pembantaian terhadap tanah Batak, itu tidak benar. Malahan kita di sini akur aja ya antara orang Tapanuli, orang Batak di sini. Jadi jangan jadi ada sumbu atau kayak ada rasis, kita nggak ada sama sekali di sini. Itu ya Bang Kores ya, saya ingin mengklarifikasi. Orang Padang itu ada yang Kristen, tapi orang Minangkabau, orang Minang itu tidak ada yang Kristen. Itu yang pertama. Terus satu lagi, ada yang mengatakan tadi kita di sini tidak nasionalisme atau apa. Boleh dikatakan bahwa pahlawan-pahlawan asal Sumatera Barat itu sangat berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Malahan yang Soekarno aja itu seperti cuma tim support bagi kita. Jadi kita di Sumatera Barat ini kaum-kaum intelek pahlawan itu sangat berkontribusi. Silahkan lihat nama-nama jalan itu semuanya asalnya adalah dari pahlawan asal Pak Minangkabau ya. Jadi boleh dikatakan kayak Muhammad Yamin, kayak Tan Malaka, Muhammad Atta ya, terus ada Nasir ya. Semuanya berkontribusi untuk negara Indonesia. Jadi tadi saya sangat geram sekali ya, si Chris bilang kita melakukan pembantaian, itu tidak benar gitu. Itu aja sih Mas Bang Kores, saya mau mengklarifikasi hal yang tadi. Jangan lupa Bang, ada juga Jalan Peter, Jalan Simon, Jalan Petrus. Ya. Kenapa? Blasius. Jangan lupa itu nama-nama pejuang semua itu. Blasius, Tandilinti Mingkondok Diobela. Itu nama pejuang semua itu. Ya, nama pahlawan itu. Tadi pun saya dapat ini ya, dia bilang bahwa ketika bom atom itu itu dari mereka gitu. Sebenarnya kan kalau masalah nuklir itu kan masalah kemanusiaan ya, malahan dia lebih mendukung konsep dari genosida gitu kan. Itu kan pembantaian secara tidak langsung. Terus siapa sih yang berkontribusi? Kalau berdasarkan penalaran saya, Islam itu sangat berkontribusi dalam untuk kemerdekaan Indonesia. Malahan kaum-kaum yang Kristen itu kebanyakan dia lebih mengamankannya dalam bentuk pengkhianat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari analisa ya, Islam itu sangat berpengaruh banget ya. Jadi Islam itu sangat berkontribusi banget dalam untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Walaupun sekarang Islam mulai dipecah belah ya. Jadi Islam mulai dipecah belah dengan adanya konsep Al-Zaitun dan yang lain-lain, itu sebenarnya untuk melemahkan Islam aja. Jadi emang dari awalnya itu Islam sangat diterima baik di Indonesia. Saya cuma untuk mendukung dari klarifikasi dari Mas Chris Evan tadi yang bilang ada pembantaian dari Tuan Kurau, Imam Bonjol ya. Itu tidak benar ya, karena saya sekarang berada di daerah yang benar-benar saya ngerti kronologinya, tidak pakai Google, tidak pakai emang ini ceritanya dari turun temurun dari kita di sini. Itu aja sih Bang Pres ya. Masya Allah. Ada nggak di Minang itu Jalan Markus? Kebetulan di Minangkabau itu kita di sini malam kita nggak ada RT RW ya. Jadi kita di sini ada kenegarian. Jadi kita ada otoritas sendiri. Jadi tidak ada Jalan Markus di sini. Terus kalau di sini sekolah-sekolah yang orang Kristen, kalau di Minangkabau itu orang Kristen, kenapa ya? Orang Kristen kalau di Minangkabau itu yang ceweknya itu pakai jilbab malahan, karena kita pengen supaya tidak ada perbedaan, mereka pakai jilbab tapi kita tidak memaksakan dia untuk Islam, untuk melindungi dia aja gitu. Dan di sini kita aman-aman aja. Kalau ada yang bilang toleransi kita jelek di sini, kita tidak pernah ada pembantaian. Yang kepanjangan lah. Ya itu aja sih Mas Umar.
Oke, Iya, oke, thank you, Bang. iya sama-sama ya. Saya sangat fans banget nih Satu sama. orang dulu, Dem, saya mau nanya kamu, Dem, satu pertanyaan. Iya, Menurut silakan, kamu yang silakan. membawa Kristen masuk ke Nusantara siapa ya? Yang membawa Kristen yang masuk ke Nusantara itu Portugis ya, kan ada 3S dulu ya kan, Selain Portugis siapa lagi? Belanda. Tapi sebenarnya Belanda nggak niat juga untuk menyebarkan Kristen ke Indonesia, karena orang Belanda itu orang yang paling tinggi stratanya gitu. Jadi agama Kristen pun disebarkan itu oleh Belanda pun masih setengah-tengah, karena nggak pantas sama rakyat pribumi gitu. Belanda bawa nggak misionaris masuk ke Indonesia? Bawa misionaris dia bawa, tapi emang kultur orang Indonesia itu nggak cocok dengan yang diajarkan. Oke, misionaris itu tugasnya apa sih? Kalau misionaris itu tugasnya itu untuk sama lah ya, kayak sales agama lah gitu, kayak sales rokok gitu. Gitu aja sih. Jadi di sana nggak ada jalan Paulus, jalan Markus, jalan Lukas gitu. Nggak ada. Di Minangkabau orang Kristen itu tidak susah, misionaris nggak bisa masuk karena kita di sini ada Nina Mama. Jadi kalau mau ada di pindah sana, agama jalan Bacok Kutu ada. Iya. Jadi kalau Batu Cila. kita ada misionaris nih ya yang ke sini. Apa itu minyak mama? Nina Mama. Nina Mama itu kaum adatnya. Jadi kita kalau keluar dari agama Islam berarti di Minangkabau itu berarti kita udah keluar dari adat. Gitu konsepnya. Jadi sebagus pun apa misionaris di Sumatera Barat itu nggak akan mempan di Sumatera Barat, terutama untuk orang Minangkabau ya. Karena kita di Minangkabau itu ada orang Kristen juga, tapi kalau orang Minang itu nggak akan mempan dengan konsep misionaris. Makanya sampai sekarang di Sumatera Barat itu PDIP Partai Si Merah pun nggak dapat tempat, satu anggota DPRD pun nggak ada di sini. Emang kita karena kita nggak suka ya, kita dari segi sejarah itu pahlawan-pahlawan kita itu banyak yang disingkirkan oleh Soekarno. Jadi untuk paham itu kita tidak mendapatkan tempat di sini. Contohnya Sahril itu diasingkan ya karena bertentangan dengan Soekarno. Muhammad Yamin dibunuh, Tan Malaka dibunuh, Buya Hamka. Oh, ngerti banget mas sejarah ini, keren nih. Buya Hamka. Cucunya Tuan Kurau. Kalau Tuan Kurau itu hidupnya kan di tahun 1800-an ya. Jadi itu Ibes ribut banget dah. ya. Kalau Tuan Kurau itu sama Tuan Ku Imam Bonjol itu diasingkan ke Sulawesi akhirnya gitu sama Belanda. Jadi emang dari Sumatera Barat pun kalau untuk konsepnya yang arahnya kayak Soekarno kita nggak begitu itu ya, karena bagi kita Soekarno adalah mandornya Romusa gitu ya. Jadi kita udah tahu sepak terjangnya. Karena yang sering berdiplomasi itu pahlawan. Anda baru saya mau nanya lagi, menurut Anda apa peran Bible, apa peran Al-Quran dalam memperjuangkan kemerdekaan? Peran Al-Quran dalam memperjuangkan kemerdekaan itu sangat penting banget, karena dengan adanya Al-Quran yang dibawa oleh beberapa teori ya, ada Marco Polo, ada dari saudagar Arab yang dibawa ke Indonesia, itu bisa diterima baik untuk kemerdekaan. Dan pahlawan-pahlawan asal kita itu belajarnya dari Al-Quran semua. Buya Hamka, Hatta, semuanya itu pedomannya ke Al-Quran. Jadi untuk cara diplomasinya pun itu pedomannya kita ke Al-Quran semua. Jadi itu sangat berperan banget ya, Bang Zuma. Peran Bible apa? Kalau bagi kita, karena kalau untuk masalah peran Bible, karena Bible itu kan ada revisian ya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan yang ada di Indonesia, nggak bisa dipakai. Soalnya kan peran Bible kali ini Anda kalah argumentasi dari saya. Iya, peran Bible itu adalah, iya. Saya kasih tahu ya. Ya, boleh. Peran Bible itu adalah melawan daripada yang menganut agama Islam, itu perannya. Melawan. Kan peran juga namanya kan? Iya, benar-benar melawan. Iya. Ada nggak sih menurut saudara? Kenapa coba Biblos lawan yang beragama Gimana Pak? non Muslim ada nggak?
Apa Pak? Ulangi lagi Pak pertanyaannya Pak. Yang beragama, pahlawan yang beragama non Muslim yang saudara kenal. Nggak ada. Si Singa Maharaja aja bukan Kristen. Jadi apa dia? Kalau Yahudi. si Singa Maharaja itu dia agamanya agama yang lokal gitu. Jadi dia bukan Kristen. Animisme. Iya, kan zamannya dulu kan kita kan animisme dinanisme kan di awal-awal. Tapi ada yang mengatakan beliau Muslim. Sebenarnya ada yang mengatakan beliau Muslim karena si Singamaraja 10 itu sangat berhubungan banget dengan Tuanku Rao. Jadi dari buku yang dikatakan sama Chris tadi, bukunya itu dia bilang bahwa Tuanku Rao itu sama si Singamaraja yang ke-10 itu dia ini sepupuan gitu. Tapi itu dibantah lagi sama yang Hamka. Sebenarnya secara tidak langsung Tuanku Rao sudah menjelaskan ajaran agama Islam ke si Singa Maharaja gitu. Makanya ada persepsi yang bilang dia itu Muslim gitu. Tapi awalnya dia agama lokal, agama kepercayaan. Dan si Singa Maharaja nggak pernah jadi pendeta beliau ya? Iya. Nggak pernah jadi pendeta juga? Nggak pernah. Pendeta kan konsepnya yang sekarang-sekarang aja. Kalau Patimura? Patimura walaupun dia adalah nonis, tapi dia tidak pernah bilang dia pendeta, dia tidak pernah menyebarkan agama Kristen, dia emang real untuk berjuang untuk rakyat Maluku. Kalau perannya Paulus ada nggak perannya Paulus? Perannya Paulus Ada. Ini Apa? Bang Andi. Jadi kenapa coba? Tadi kan udah dibaca itu di awal-awal tuh karena apa namanya penjajah itu kecewa gitu karena target populasi Kristen di Indonesia itu nyampe ke 5% aja enggak gitu. Mereka tuh ingin seperti Amerika, ingin seperti ribut. Ingin seperti Amerika, ingin seperti Filipina, ingin seperti Eropa. Lu Gua mute yang tadi di mana? ya. Tapi dari lu tadi suaranya itu. Gue Jadi pakai ini. headset Bluetooth Kores. Nah, itu Bluetoothnya kali bermasalah. Jadi ketika Kristen masuk nancepin salib di tanah, semua auto Kristen. Di Indonesia nggak bisa begitu gitu. Karena salah satu doktrin dalam Kristen bertentangan dengan hukum jihad Islam. Di mana itu bertentangannya? Di sini. Kita open cam dulu. Terus Bang Kores, ini ya, Yes. mau saya tambahin sedikit lagi nih Bang Kores. Kenapa sih agama Kristen itu nggak bisa Kok malah sebagai kamera depan? Indonesia? Itu ada namanya adalah zaman dimana pada tahun 1950-an itu ya, zaman dimana yang Belanda dan orang-orang yang asalnya Eropa itu dimusnahkan kayak genosida situ, tapi nggak dibunyi dalam sejarah. Iya, itu masa bersiap. Masa bersiap di situ kan dalam sejarah kan sengaja nggak dibunyiin ya. Di situ habis semua tuh Bang Kores kecuali wilayah-wilayah tertentu kayak Gorontalo gitu ya. Kenapa sih orang Gorontalo itu ganteng-ganteng mirip Belanda? Karena di situ nggak ada masa bersiap gitu. Jadi penyebaran agama Kristen emang terbatas di sini karena nggak cocok, nggak bisa diterima nalar oleh orang Indonesia gitu. Itu kalau dari persis sejarah. Terus kalau walaupun Spanyol, walaupun Belanda, ada 3P, Glory, Gospel, Goal ya. Sebenarnya misi mereka nyebarin agama awalnya, tapi akhirnya dia terlena untuk mendapatkan harta, terutama bumbu masakan ya, karena Indonesia dijajah gara-gara bumbu masakan nih, rempah-rempah. Tapi sebenarnya bukan konsep penjajahan sih awalnya, imperialisme itu adalah konsep di mana masih bayar gitu. Dan Indonesia pun dijajah bukan 3,5 tahun sama Belanda, mungkin lebih kurang dari itu semenjak keruntuhan VOC itu. Jadi ada sih beberapa wilayah di Indonesia itu emang nggak pernah dijajah gitu. Bro, ya. kalau perannya Datuk Maringgi apa ya? Oh iya, Datuk Maringgi itu dia ada kisah namanya adalah Kasih Tak Sampai.
Kasih tak sampai itu Siti Nurbaya. Tahu semua ini anak ini. Tapi bagi saya Iya loh. yang pengkhianat itu Datuk Maringgihnya. Datuk Maringgih itu nasionalisme banget daripada Samsul Bahri. Samsul Bahri itu demi karena sakit hati Siti Nurbaya dijodohin, dia berkhianat jadi tentara Belanda gitu. Tapi Datuk Maringgih itu tetap emang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia membela tanah airnya gitu. Kalau bagi saya sih Datuk Maringgih nggak ada salah sih, cuma Kalau ini pahlawan Estrasoru? Jangan. Jangan Ada yang dia tidak tahu ini Bang Jema. Pasti dia tidak tahu apa perannya Bacong Kutu. Saya pikir tadi dia mau terangkan. Jangan. Iya, itu agak gawat itu Bang Juma. Lo tahu juga dia. Andi nanya satu Bang Andi. Bang Andi nanya satu dong. Iya, silakan Bang. Kok saya? Saya sering lihat Pahlawan bom-bom dari ini. Ada Bimbel, Dame Bimbel, aku mau tanya dong. Bimbel, Iya. aku mau tanya dong. Iya. Yang di Ai Manis itu, yang dikutuk itu Malin Kundang apa Marco Polo sebenarnya? Sebenarnya itu kan legenda ya. Itu Tahu semua dia. patung itu dibikin oleh anak-anak Universitas Negeri Padang untuk mitosnya aja sih gitu. Sebenarnya itu cuma buat ini. Tapi kalau bagi saya yang durhaka bukan Malin Kundangnya, malahan ibunya. Kenapa ngutuk anaknya jadi batu gitu. Jadi konsepnya aja sih itu. Jadi Malin Kundang itu sebenarnya itu legenda sih. Kalau Marco Polo nggak bisa mendarat di pantai Arimanis. Karena pantainya landai banget, nggak cocok untuk perdagangan internasional. Kecuali nanti mendaratnya di pantai Padang, di pelabuhan Padang, bukan di air manisnya gitu. Kalau Siti Nurbaya apa perannya ya? Kalau Siti Nurbaya itu cuma cerita karena dulu ada pemaksaannya. Jadi kalau di sini masalah jodoh itu ditentukan oleh paman, oleh keluarga. Jadi harus dijodohkan gitu, terutama ketika terlilit hutang atau apa ya, jadi dijodohkan ya, harus wajib. Jadi ibaratnya itu melawan adat-adat yang sebenarnya itu nggak dipakai lagi di kita di Sumatera Barat untuk penjodohan sedemikian. Jadi itu edukasinya aja. Ya udah, terakhir gini aja bro, pertanyaan ini ya, apa kira-kira yang kita lakukan sebagai generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan? Harapan Anda atau kiat-kiat apa, silakan. Oke, kalau untuk mengisi kemerdekaan, kalau bagi saya Indonesia masih belum merdeka. Indonesia apakah realistis? Belum. Kurikulumnya merdeka, tapi siswanya belum merdeka gitu ya, masih banyak pekerjaan kayak robot gitu. Jadi kalau bagi saya sih sampai sekarang Indonesia belum merdeka, terutama dengan sistem demokrasi yang sekarang nih gitu ya, milih langsung presiden. Milihnya Jawanesia semua, orang Jawa 65%, 187 juta penduduknya ada di Jawa gitu ya. Berarti kita kaum intelek yang di luar Jawa itu sulit mendapatkan kesempatan untuk memimpin gitu. Itu saya dilematis. Tapi kalau saya setujunya, ya dilematisnya di situ ya, bukan saya ini ya, dilematisnya di situ. Tapi kalau saya setujunya Indonesia merdeka itu artinya adalah merdeka diri sendiri dulu, merdeka keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oke, cukup. Terakhir, sebagai pribadi Anda ini, saya akui Anda mumpuni dalam hal sejarah dan pengetahuan umum. Saya jurusan pribadi Anda, apa yang telah Anda berikan terhadap negara ini? Silakan. Oke, yang diberikan ke negara ini, sekarang saya ada program namanya Indonesia Mengajar. Kebetulan saya udah 5 kali pindah-pindah ke kota-kota untuk ngajar daerah-daerah terpencil ya. Itu nggak dikasih sumbasi, emang biaya sendiri ya. Nggak ada sponsor gitu untuk mengajar, karena saya pengen memajukan pendidikan di Indonesia yang belum merata gitu. Itu yang untuk yang udah saya berikan. Terus kalau untuk masalah sosialisasi ke masyarakat, kebetulan saya ada dulu ikut di HMI ya, Himpunan Mahasiswa Indonesia IMAMI gitu ya. Jadi di HMI. Oke, cukup. Terakhir kali, kalau Belanda datang kembali, apa yang Anda lakukan? Apakah menjadi menir, tidur, atau berjuang?
Oke, kalau Belanda datang ke Indonesia itu saya akan terima baik Belandanya kalau ada hubungan diplomasi Apa-apa yang kok ada. menguntungkan. Tapi kalau untuk dia menjajah, kayak rasa Indonesia lebih kuat sekarang dari Belanda. Eropa kan lagi goyah ya. Terus Belanda tidak punya keinginan lagi buat menjajah sekarang karena konsep imperialisme dan kolonialisme itu kan sangat fatal sekali sekarang isu-isu demikian. Jadi Belanda menangnya sih sebenarnya ya kita menangnya karena Jepang itu ngelatih militer, ngelatih mental kita lebih kuat gitu ya. Makanya Belanda udah Jepang kalah, Belanda mau masuk lagi, kita udah kuat dengan militer kita udah bagus mentalnya. Jadi ambil aja sisi positifnya. Walaupun ada penjajah, ambil sisi positifnya. Belanda sisi positifnya ada.